Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali bersama merenungkan firman Tuhan untuk kebaktian rumah tangga kita. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, dengan sungguh dalam kerendahan hati kami mau datang kepadamu. Biarlah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat yang kami puji dan kami sembah, adalah Allah yang berkenan menyapa kami melalui firman-Mu. Dan biarlah firman itu boleh kami jadikan sebagai pegangan dalam hidup kami. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu untuk melayankan firman. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita akan renungkan adalah dari kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-14. Yang begini katanya. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap pribadi, setiap orang, dan bahkan apapun juga yang ada dalam dunia ini ada namanya, ada sebutannya, supaya orang tidak tertukar. Entah dalam bahasa apa, entah dalam pengertian yang seperti apa, tetapi orang akan mengatakan dan menyebutkan satu nama. Katakan saja air. Kita mungkin orang Indonesia akan mengatakan itu adalah air. Orang Sunda akan mengatakan cai. Orang Jawa mungkin akan mengatakan banyu. Mungkin orang Batak akan mengatakan aek. Atau orang Inggris akan mengatakan water. Saudara, mau disebut cai, disebut banyu, disebut aek, disebut water, ya bendanya yaitu. Unsurnya ya jelas H2O. Sehingga orang boleh bebas untuk mengatakan mau disebut apa saja. Mau sebutannya bagaimana saja. Silahkan, sesuai dengan kebahasaan kita masing-masing. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika kita menyebut nama Allah? Allah bisa disebut sebagai Al-Ilah, Allah, Eloh, ataupun juga Elohim, ya Eloh dalam bahasa Ibrani, ataupun juga God, Lord, Gusti, Debata, monggo, silahkan. Karena Allah sendiri ketika dia menyebut dirinya, Aku adalah Aku. Dalam bagian kitab Keluaran pasal 3 ini, ketika itu Musa bertanya kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Allah nenek moyang itu bagaimana tentang namanya? Lalu kemudian Allah mengatakan, Aku adalah Aku, Yahweh. Saudara, bagi Tuhan, Tuhan tidak menyebut namanya tentang siapa. Saya adalah saya. Bagi Allah dia lebih kepada eksistensi, lebih kepada keberadaan, lebih kepada kuasa, lebih kepada pengaruh, lebih kepada efek, lebih kepada manfaat, lebih kepada azas. Apa artinya kehadiran Tuhan? Saudara, kita mau menyebut Tuhan dengan sebutan apapun juga, kalau Tuhan itu pun juga tidak memberikan efek dan dampak apapun kepada manusia, lalu manusia kehidupannya pun juga tetap semaunya, manusia pun juga lalu kehidupannya tidak menjadi lebih baik, dan dunia ini pun juga tidak lebih baik dengan kita menyebut nama Allah,
Maka apa artinya Allah? Kalau kehidupan kita pun juga dengan kita menyebut nama Allah, lalu hidup kita tidak menjadi lebih saleh, hidup kita pun juga tetap lalu kemudian jahat kepada sesama, kita menyebut nama Allah, lalu kemudian kehidupan kita pun juga tidak berubah dan tidak diubahkan, maka nama Allah itu tidak ada gunanya. Karena itu saudara, ketika Yahweh mengatakan, aku adalah aku, maka bagi Tuhan bukan persoalan namanya, tapi apa yang kemudian boleh menjadi nyata dalam kuasanya bagi setiap kita. Saudara, ini perlu kita renungkan betapa ketika kita banyak bicara tentang agama, ketika agama ini pun juga menjadi sesuatu hal yang penting dalam hidup manusia. Orang boleh menyebut agama apa dan bagaimana orang menyebut Tuhannya, silahkan. Tapi kalau ketika kita beragama, tapi mulut kita masih kotor, mulut kita pun juga lalu kemudian menghujat orang, mulut kita pun juga penuh dengan kebencian, mulut kita pun juga tidak mampu mengasihi sesama dan menghargai hidup sesama kita, dan mulut kita pun juga masih menimbulkan perpecahan dan bahkan permusuhan, maka mari kita bertanya, apalah arti agama? Kalau agama tidak membawa damai dan agama tidak membawa ketenangan hidup dan sukacita bagi banyak orang, maka pertanyakanlah, apakah itu adalah agama yang baik? Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, aku menyebut Engkau adalah Tuhan Allah yang nyata dan kami kenal melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, karena kami percaya Allah adalah Maha Kasih, dan kemahakasihan Allah itulah yang membuat kami ada dalam sukacita, dalam damai satu dengan yang lain, dan hidup di dalam kerukunan. Kami boleh saling mengasihi di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan hidup dunia. Kami saling mendukung, kami saling menyokong, kami saling mendoakan. Karena itu Bapa dalam sorga, ketika kami memanggil Allah dan ketika kami pun juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mampukan kami untuk hidup di dalam kasih yang mendamaikan dan membuat kami rukun satu dengan yang lain, dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan. Amin.